Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 2 AKGE jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung akan menjelaskan tentang materi Portable Ultrasonic Non-Destructive Digital Indicating Tester. Kami beranggotakan Sambas, Sarah, Selsa, Shiva, Teni, Wanda, Windy, dan Yunita. Berikut adalah dasar teori dari pengujian Pundit Test. Pundit atau singkatan dari Portable Ultrasonic Non-Destructive Digital Indicating Tester atau dapat disebut juga dengan UPV Test, Ultrasonic Pulse Velocity Test. Biasanya digunakan untuk pengujian mutu beton dengan cara tidak merusak, yaitu dengan mengukur kecepatan pulsa ultrasonik melalui beton. Kecepatan pulsa ultrasonik pada beton akan dipengaruhi oleh kepadatan dan homogenitas beton. Makin padat dan homogen suatu beton, kecepatan lewatnya ultrasonik akan semakin cepat, dan sebaliknya. Baja atau logam lainnya yang bersifat lebih homogen akan dilewati pulsa ultrasonik jauh lebih cepat. 1,2 sampai 1,9 lebih cepat bila dibandingkan dengan beton tanpa tulangan. Maka sebelum digunakan, perlu dilakukan kalibrasi terlebih dahulu, yaitu mencari angka koreksi dari suatu benda uji dan menjadikannya sesuai standar untuk uji alat itu sendiri, di mana nilai dari kalibrasi untuk pundit ini adalah 25,8 μs. Metode yang dapat dilakukan dengan menggunakan pundit yaitu 1. Direct transmission secara langsung. 2. Semi-direct transmission semi langsung. 3. Indirect transmission tidak langsung. Fungsi pengukuran pulsa. Fungsi pengukuran pulsa yaitu untuk mengetahui 1. Homogenitas beton. 2. Mendeteksi keretakan. 3. Menentukan modulus elastisitas. 4. Mendeteksi rongga. 5. Memperkirakan modulus elastisitas beton. 6. Memperkirakan kuat tekan beton. Telah diketahui bahwa tidak mudah dalam menentukan secara langsung hubungan antara kekuatan beton dengan kecepatan pulsa, karena hubungan itu sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain jenis agregat, cara perawatan beton, susunan butir, dan besar butir agregat. Untuk pengukuran kecepatan pulsa, dianjurkan bahwa kesalahannya tidak boleh lebih dari 2%, di mana toleransi kesalahan harus kurang dari 1%. Dengan catatan yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, untuk lebar titik tengah merupakan titik uji untuk setiap pengujian pundit. Yang kedua, melakukan kalibrasi alat terlebih dahulu jika pengukuran dan pemberian tanda telah selesai dilakukan. Yang ketiga, bersihkan permukaan benda uji dengan menggunakan scrub jika terdapat benda-benda lain yang dapat mengganggu laju pulsa ultrasonik. Yang terakhir, berikan stemplet pada setiap benda uji serta pada transistor dan reseptor. Yang selanjutnya, untuk menentukan kecepatan pulsa, digunakan rumus sebagai berikut. V sama dengan L per T, di mana V adalah kecepatan pulsa, L panjang lintasan, dan T waktu transit. Panjang lintasan dan waktu tempuh diukur secara terpisah dengan tingkat akulasi kurang lebih 1%. Setelah kecepatan pulsa didapat, maka mutu kepadatan beton dapat ditentukan, seperti pada tabel berikut ini. Pengujian pundit ini juga dapat mengetahui kedalaman retak dengan rumus D sama dengan X dikali akar 4T1 kuadrat dikurangi T2 kuadrat per T2 kuadrat dikurangi T1 kuadrat, di mana D adalah kedalaman retak, X panjang lintasan, T1 kecepatan waktu rambat 1,
T2 kecepatan waktu rambat 2. Alat yang digunakan, yang pertama yaitu alat pundit, yang kedua reference bar, yang ketiga transducer, keempat kabel, kelima kapur, dan yang keenam stemplate. Dan bahan yang digunakan adalah plat lantai. Prosedur pelaksanaan untuk kepadatan beton. Yang pertama, mempersiapkan alat serta bahan yang akan digunakan. Yang kedua, mengukur lintasan-lintasan yang akan diuji. Lalu putar switch ke arah 0,1 µS karena panjang lintasannya kurang dari 40 cm. Yang ketiga, kalibrasi alat terlebih dahulu dengan cara menempelkan transducer pada reference bar sambil memutar tombol set ref hingga didapatkan angka 25,8 µS. Yang keempat, sebelum digunakan, alat transducer dioleskan terlebih dahulu dengan stemplate agar pada saat ditempelkan tidak bergeser. Yang kelima, tempelkan transducer pada titik-titik uji. Lalu yang keenam, setelah semua lintasan diukur, bersihkan kembali semua benda uji dengan lap, serta bereskan kembali peralatan ke tempat semula. Yang ketujuh, hitung kecepatan rambat dari setiap lintasan lalu rata-ratakan. Yang terakhir, kita memasuki ke materi prosedur pelaksanaan kedalaman retakan. Yang pertama, persiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, ukur lintasan-lintasan yang akan diuji, lalu putar switch ke arah 0,1 µS karena panjang lintasannya 40 cm. Ketiga, kalibrasi alat terlebih dahulu dengan cara menempelkan transducer pada reference bar sambil memutar tombol set ref hingga didapatkan angka 25,8 µS. Yang keempat, sebelum digunakan alat transducer, oleskan dulu dengan stemplate agar pada saat ditempelkan tidak bergeser. Kelima, tempelkan transducer pada titik-titik uji. Keenam, membaca transit time yang tertera pada alat pundit. 7. Setelah semua lintasan diukur, bersihkan kembali semua benda uji dengan lap serta bereskan kembali peralatan ke tempat semula. Terakhir, hitung kedalaman retakan dari setiap lintasan, lalu rata-ratakan. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.